jami'al mujahidin ingkang kaula hormati lan ingkang mugi-mugi tansah pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur datang Allah, monggo sareng-sareng melafadzkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat lan salam Allah mugi tansah kalipah dumateng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kados dawuhipun Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku berarti dia telah mencintai aku. Siapa yang mencintai aku, kata Nabi, maka dia akan bersama-sama aku di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Berarti syarat untuk bisa masuk surga bersama Rasulullah, kula lan panjenengan sami harus mencintai Rasulullah. Supaya cinta kepada Rasulullah itu terus tumbuh subur, maka harus selalu disiram dan dipupuk rasa cinta itu dengan cara menjalankan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo nyuwun datang Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Baik, mengawalinya kula mengucapkan selamat kepada pemerintah Kabupaten Magetan dan Provinsi Jawa Timur. Ini pas nggih tanggalnya. Ini tadi tanggal berapa? Pas. Di 12 Oktober itu Magetan dan Jawa Timur kebetulan bersama-sama. Semoga Magetan, Jawa Timur, Indonesia semakin hari semakin baik. Amin ya rabbal alamin. Kados dawuhe Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau saja seandainya apa mulai? Umpamane walau anna ahlal qura, kalau saja seandainya penduduk suatu wilayah Magetan, Jawa Timur, Indonesia dan dunia amanu wattaqau, gelem iman, gelem takwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, kata Allah, akan kami buka pintu berkah dari langit dan bumi. Jane. Kok masyarakat KPR Bukit Selosari Permai, aja nganti mungkin jenengan wis teng mriki suwi ngertine KPR Terung ya. Ini namanya Bukit Selosari Permai. Gelem iman, gelem takwa, janjinya Allah, pintu berkahnya Allah dari langit dan bumi itu nyun pangapunten nggih, nek basane Jawa bisa glogok diberikan kepada masyarakat itu. Syaratnya napa wau? Iman, takwa. Walakin kadzabu, ning sayang kata Allah, sebagian mereka atau kebanyakan mereka itu kadzabu, mendustakan. Artosipun ndak mau iman, ndak mau takwa.
Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami timpakan siksa kepada mereka disebabkan oleh perbuatan mereka sendiri. Nauzubillah min dzalik. Maka monggo Bapak Ibu sekalian menika dados sarana. Baik, dari Anas radhiyallahu an, semoga Allah meridhai beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, teng mriki mangke wonten 4 hal yang utama dari 3. Kata Nabi 3 kafarat. Kafarat itu lek basa sing paling gampang penebus. 3 hal yang mudah-mudahan menjadi penebus kata Nabi. Yang pertama, mengguyurkan air wudu dalam cuaca yang dingin. Iki wau dingin apa sumuk? Lah terus ben dingin pripun carane? Ya. Oh malah adus riyen. Ngaten. Artinya apa? Dalam situasi yang berat, dalam situasi yang dingin, kita kemudian mengguyurkan air wudu ke bagian-bagian tubuh kita yang harus terkena oleh air wudu. Sampai Rasulullah membuat perumpamaan, wahai sahabat, seandainya di depan rumahmu ada kolah atau kolam atau tempat air dan kamu mandi di situ 5 kali, apakah kira-kira masih ada kotoran dalam tubuhmu? Para sahabat menjawab, tentu sudah bersihlah ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Itulah salah satu fungsi dari wudu. Apalagi dalam keadaan, dalam situasi yang bediding. Bediding itu apa? Kan enten musim namanya bediding. Niku Masya Allah. Napa mleh? Berarti kira-kira teng mriki kalih teng Poncol nilainya wis beda ya. Karena sana lebih dingin lagi. Makanya alhamdulillah, mudah-mudahan bekas air wudu itu mampu mencerahkan dari diri kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tentu saja rentetane mangke habis wudu biasanya sholat, habis wudu biasanya baca Quran dan seterusnya untuk amalan-amalan kebaikan. Nah, maka nyun pangapunten di surat Al-Fat surat ke-48 ayat 29 di ayat terakhir itu Allah menerangkan beberapa golongan, beberapa manusia yang merupakan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya dari 5 kriteria yang kalau kita baca, di sana ada simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Nampak nyensewu bekas di wajah mereka dari bekas sujudnya. Ning kula nderek pesen nggih, maaf sekali. Sing bathuke mpun enten tandha irenge, ora usah ngelokne sing urung ireng. Kayak ketoke salate urung kaya aku kae. Nah, itu nanti salate jenengan ngiso malah hilang niku mengke. Ya, artinya hilang nilai pahalanya. Sebaliknya sing bathuke mboten ireng, aja ngelokne sing bathuke ireng. Golek sujud apa digiyeduk-gedukne ngoten iki. Kurang ajar niki. Jangan ya. Min asari sujud itu kalau jenengan baca tafsirnya bahwa dari muka orang-orang yang selalu sujud kepada Allah itu akan memancarkan cahaya, memancarkan kewibawaan. Maaf sekali, walaupun
Nek bapak-bapak biasanya pengglowingan ngangge napa, Pak? Oh, enggak pakai ya. Nah, ibu-ibu kan bisa pakai macam-macam merek nih kok. Ya. Yang penting mboten kados tulisan teng truk. Kula nate maca pas naik motor enten tulisan truk. Tulisannya ngeten. Di balik istri yang glowing terdapat suami yang gulung kuming. Mosok ya sampai segitunya sih. Ya. Ya, saya baca itu kok ya enek wong gawe tulisan gini. Jadi itu kan berarti menandakan wanita istri yang berusaha betul untuk maaf nggih memelihara dirinya, salah satunya pengglowingan niku. Sementara maaf nggih besar pasak daripada tiang. Karepe yen sewu nggih. Nah, tapi kan bagi bapak-bapak sebenarnya kalau melihat istrinya glowing seneng Pak nggih. Halo. Saya tak sing jawab kok ibu-ibu nih. Bapak-bapak seneng nggih? Bukankah salah satu tanda wanita solihah itu idza nadarta syaratta? Lek dipandang suaminya menyenangkan hatinya suami. Tapi tentu yang dimaksud di situ walaupun maaf nggih the menor-menor ngaten nggih saking anune nggih, tapi kemudian dari mukanya tidak terdapat tanda-tanda bekas sujudnya, maka mohon maaf disawang ya kurang mening. Walaupun tidak pakai segala macam alat pengglowingan, tetapi min athari sujudnya nampak, maka itu akan membahagiakan orang lain. Sampai Nabi bersabda, janganlah kamu menyepelekan kebaikan sekecil apapun, kata Nabi, walaupun hanya dengan menampakkan muka yang manis kepada orang lain. Sampun nggih? Sampun? Nek ketemu orang lain pripun? Alhamdulillah. Nggih. Sing dereng terbiasa niki mengke kalih kundur latihan nggih. Kalih kundur ngalih ngeten-ngeten nggih, kalih melampah latihan. Ambakno ngoten niku lek mboten latihan nggih angel. Jadi yang pertama, mudah-mudahan wudu kita betul-betul menjadi kafarah dan insya Allah merontokkan dosa-dosa anggota tubuh kita. Amin ya rabbal alamin. Nomor kali, menunggu sholat sesudah sholat itu bisa jadi kafarat. Maksudnya pripun? Menunggu sholat sesudah sholat. Ini bahwa habis sholat subuh, berarti habis sholat subuh sholat yang wajib sholat duhur. Menunggu bisa dalam arti jenengan kemudian standby untuk menyongsong sholat duhur. Ini nanti jadwalnya duhur jam nggih, teng mriku ditingali nggih. 11 30 33 atau 30 ya. Nggih, intinya itu, setengah 12 lebih sedikit. Artosipun jenengan mengambil waktu sebelum 11.33 itu, kemudian kita duduk menyiapkan diri secara maksimal. Bahkan nyun sewu bapak-bapak, misalkan kita siapkan pakaian yang terbaik. Yang kedua, disiapkan semprotane minyak wangi. Bu, lek pengen jadi istri solihah, siapkan minyak wangi untuk bapaknya ya. Bukan hanya ketika bapak berangkat kerja, tetapi termasuk ketika bapak mau ke masjid. Tambah kemesraannya boleh. Ketika bapak mau berangkat, papa sebentar, ngapain? Nah, nek bapak sing paham, alhamdulillah. Nek bapak sing gak paham, ya megilne niki mengke. Nggih, makanya insya Allah ketika kita berusaha untuk yang kedua, ketika kita pikiran kita itu selalu memikirkan, engko duhur jam piro ya? Aku kudu siap jam piro ya? Acaraku apa ya? Bagaimana ya supaya nanti saya sholat duhur tidak telat ya? Masya Allah.
Maka salah satu 7 golongan yang nanti pada hari kiamat akan mendapatkan naungan. Naungan itu bahasa Jawa ini apa? Payung ya payung toh. Yup-yupan nggih. Siapa yang akan mendapatkan yup-yupan di akhirat kelak di saat orang lain kebingungan? Adalah salah satunya rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Ketika ada manusia yang hatinya gumantil marang masjid, selalu memikirkan masjid, maka berbahagia nggih takmir. Nggih, takmir itu kan harus mikir, masjid niki biar nyaman, masjid niki biar memberikan kedamaian bagi yang masuk, masjid ini supaya kamar mandinya juga ketika orang masuk tidak merasa, wah ini masjid kok pesing. Termasuk hal-hal lain, termasuk ngopeni jamaah ngeten iki. Karena hati-hati nggih, sok-sok bapak-bapak saya pesen nggih, lek enek koncone biasanya belum ke masjid, terus lagi latihan ke masjid, tulung lambene awake dhewe aja dawa-dawa ya, Pak. Terus muni ngeten, dengaren Kang. Niku nyelekit. Nggih, ibu-ibu juga gitu nggih, Bu. Misalkan ada temannya baru latihan pakai jilbab. Ojo kok terus dilokne, monggo Bu Nyai. Nah, niku jenenge lambe kedawan. Jelas dia bukan Bu Nyai, nyopo jenengan nyeluk Bu Nyai. Nah, hati-hati nggih. Ini kelihatannya sederhana, tapi ini penting untuk menjadi pemahaman kita. Yang ketiga, mengayunkan langkah kaki ke sholat jamaah. Masya Allah. Langkah kaki kanan kita insya Allah akan mengangkat derajat kita. Langkah kaki kiri kita insya Allah ngogrokne dosane awake dhewe. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya, Pak, gimana kalau saya naik motor? Pripun niku naik motor? Gampang, jenengan hitung munyereban ping pinten, maka langkah itu. Nah, untuk itu monggo Bapak Ibu sekalian, orang yang selalu berpikir pripun carane aku bisa melaksanakan sholat di masjid, luar biasa. Di saat orang lain banyak meninggalkan masjid. Nyen sewu, kalau mulai awal September sampai malah sampai masuk Oktober niku banyak ngisi Maulid Nabi nggih. Selalu kula tekankan kepada yang hadir bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, maaf Bapak Ibu, sudah dijamin pasti masuk surga. Tapi suatu ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, karena apa begitu badhe mapan sari Aisyah, dilihat Rasulullah masih sholat. Lah kok Rasulullah Aisyah ngelilir, Rasulullah masih melaksanakan sholat. Sampai Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bukankah engkau orang yang sudah dijamin masuk surga? Coba sing rawuh bapak-bapak seret ngantos pojokan, sinten sing pun dijamin masuk surga? Berharap. Tapi kan belum punya jaminan kita. Nggih. Makanya mudah-mudahan kapanpun Allah nanti memanggil kita dalam keadaan husnul khotimah, karena itu sesuatu yang pasti tapi mboten ngabari. Coba jenengan delok berita nih, Marisa Haque meninggalnya dalam keadaan beliau tidur. Semoga beliau husnul khotimah. Pepeling kagem kula jenengan sami. Makanya saya menyarankan kepada diri saya dan jenengan, lek ajeng mapan sare, usahakan kalimat terakhir adalah kalimat la ilaha illallah. Jagani
awake dhewe boten saged tangi melih. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang matinya diantarkan dia bisa mengucapkan faham maksudnya la ilaha illallah dan dia mengamalkan la ilaha illallah, maka dakhalal jannah. Orang itu pasti akan masuk surganya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan yang demikian. Amin. Bismillah. Amin nggih. Alhamdulillah. Sing ngombe kula kok sing wahing mriku. Dados monggo mengayunkan kaki kita ke masjidnya Allah adalah salah satu syarat kafarat bagi kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya 3 derajat adalah kula njenengan sami derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah memberi makan khususnya kepada orang yang lapar. Bahasa lainnya nek teng Al-Baqarah wa mimma razaqnahum yunfikun. Napa niku kira-kira artinya? Dan dari sebagian, niki dikasih garis bawah, dan dari sebagian, tidak semua, dan dari sebagian apa yang kami anugerahkan kepada mereka, yunfikun, mereka berinfak. Makanya nyun pangapunten, kabarnya dari Allah, kabar gembiranya dari Allah sudah pernah saya sampaikan di sini. Al-Baqarah 261. Kok 1000 repes ditokne Allah nyiapkan pinten? Allah nyiapkan pinten? 700 wong ribu kok, berarti 700.000. Nek niki wau jenengan nyemplungi menjelang subuh ini tadi nyemplungi 2000, Allah nyiapkan berapa? 1.400.000 jane apa Bapak? Jane. Tapi maaf nggih, maaf sekali. Sok-sok niku la awal awake dhewe. Ketika ada suami, yuk sedekah, istri solihah jawabannya pripun? Istri solihah jawabannya pripun? Alhamdulillah. Maaf nggih, sedekah bukan hanya ke masjid, termasuk kepada keluarga terdekat kita yang masih kekurangan, kepada anak-anak yatim, kepada anak-anak piatu. Monggo, selalu ada pemikiran minimal. Kalau kantornya Pak Fadlan kan sudah nih 2,5%. Lek jenengan punya gaji 1 juta, minimal berapa? 2,5%-nya? 25.000 itu ya sudah segera ditasarufkan, utawi jenengan simpen mangke misalkan setahun baru ditasarufkan ben rada enggel krasa, monggo. Tetapi ada ikhtiar dari apa yang dianugerahkan oleh Allah itu kita ikhtiari untuk kita keluarkan. Bu, Pak, demi Allah. Itu tidak akan mengurangi harta kita. Kenapa? Tidak ada ceritanya orang jatuh miskin gara-gara sedekah. Cuman untuk menanamkan ini ya mungkin mulainya tidak apa-apa, dari terpaksa dulu. Bapak-bapak pas nang masjid wis nyiapne loro ya, tong mriki sing coklat, sing niki sing biru. Lah ndelalah pas kotak amalemu bang pas dalam posisi ngantuk, ngoten nggih. Karepe arep nglebokne sing 5.000 dinggo, sing 50.000 dinggo blonjo bar mulih ke masjid. Karena ngantuk didudut sing 50.000 mlebu teng kotak amal. Terus pripun, Pak? Begitu arep blonjo, loh, lah kok kleru? Napa jenengan arep ngubungi Pak Kurdi?
Pak, aku mau kleru sedekah. Betul dah? Ya sudah, awali terpaksa dulu, tidak apa-apa. Oh, memang ini Allah memang menakdirkan saya harus ngasih 50.000. Awalnya kan awal. Saya ulangi, awalnya awal. Tapi insya Allah kalau sudah jadi kebiasaan, kalau diumumkan, alhamdulillah ibu-ibu sudah nyiapkan ubur rampen yang seperti itu. Kita tidak pernah tahu loh Pak, maaf Bu, berinding loh nih. Kita tidak pernah tahu dari sedekah mana yang kemudian Allah mengangkat kita ke surganya Allah. Kita nggak pernah tahu. Bisa jadi hanya gara-gara pernah kula terang nih, roti hanya separuh. Di saat orang lain ada yang membutuhkan kelaparan, kita kasih roti separuh. Bisa jadi roti separuh itu yang akan mengangkat kita ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Makanya monggo berupaya itu. Yang kedua, insya Allah afsus salam ketika kita menebarkan salam. Assalamualaikum. Enteng napa bet? Jenengan yang salam. Waalaikumsalam. Enteng napa bet? Nah, afsus salam memiliki keutamaan insya Allah akan mengangkat derajat kita semuanya. Maka sering-seringlah menyampaikan salam. Yang ketiga, niki sing rada abot, sholat pada tengah malam atau sepertiga malam terakhir, sedangkan manusia banyak yang tidur. Sehingga ayat tentang tahajud kan gitu. Asa ayat asaka rabbuka maqamam mahmuda. Dengan tahajud itu akan mengangkat derajat kita pada posisi yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kula tutup dengan 3 hal yang membinasakan, monggo dijauhi. Yang pertama, perbuatan aniaya yang dituruti. Naudzubillah. Seminggu yang lalu kula ningali berita teng TV nggih. Naudzubillah, mudah-mudahan dijauhkan dari kita semuanya. Ada seorang istri membunuh suaminya dengan cara nabok nyilih tangan. Nabok nyilih tangan, berarti pripun niku? Ngongkon wong. Dia nyuruh orang untuk berpura-pura jadi begal dan membunuh suaminya. Begitu yang disuruh ini ketangkep, otomatis lak ngoceh. Akhirnya istrinya juga tertangkap. Begitu di BAP, begitu ditanya, kenapa kamu melakukan perbuatan sesadis itu? Apa jawaban istrinya? Saya kebetulan nyimak itu jawabannya. Yang pertama katanya, suami saya tidak bisa memenuhi kebutuhan saya. Sing kula ngelus dodo niku lha apa dadak dipateni. Lha lek wis ora iso anu mbok ya nek wong Magetan ndang mara ning kantor cedhake Pak Fadlan Sukamara Kulon Dalan sing enten gambare timbangan niku lak ya beres to. Lha apa dadak dipateni niku lho sing kula gumun niku. Nek wong Magetan, untung bukan Magetan ya. Artinya apa? Ketika istri tidak qanaah dengan apa yang sudah diberikan Allah termasuk melalui suaminya. Efeknya naudzubillah. Maka Nabi pas Isra Mi'raj kan muwun sampai nangis. Kok banyak ya wanita di neraka? Ternyata hunna yakfurnal ashir. Kebanyakan wanita, kebanyakan istri tidak pandai berterima kasih kepada suami. Ibarat ini suami rungokno ya. Nanti latihan Bu nggih. Latihan terima kasih kepada suami. Tapi suami jangan alergi untuk memuji dan berterima kasih sama istri. Pakaianku ini kelimis gini lek ra gara-gara awakmu ya ora iso to, Mak. Padahal bukan kewajibannya istri kan? Iku enten pidato no. Mosok bukan kewajibannya istri.
Nyuci baju bukan kewajibannya istri. Apa nih? Nyetrika bukan kewajiban istri. Kewajiban istri cuma dua, taat kepada Allah dan taat kepada suami. Maka kalau suaminya merintah nyuci, ya nyuci ya. Ya. Enten sing bergumam podo ae ngono. Ndak. Oke, terus yang kedua, jawaban wanita ini kenapa membunuh suaminya? Dia mengatakan, saya akan nikah dengan pil saya. Apa itu? Lagi napa niku? Pria idaman lainnya. Ternyata wanita ini sudah punya laki-laki lain. Tapi yaitu laki-laki lah opo dadak dipateni kula ngoten lho. Lelek wis ora seneng karo bojone. Nah, itu kan mungkin salah satu jalan walaupun itu dibenci tapi nah ngoten lho, kok dadak dipateni niku lho. Lah ya eman-eman to. Ngoten lho. Makanya rasio itu kadang-kadang menjadi hilang ketika nafsu itu sudah menguasai diri kita. Belum lagi berita kok enek anak pengen memenjarakan wong tua. Mung gara-gara warisan. Sampai Nabi mengancam, jangan kamu mengambil haknya orang lain walaupun hanya sejengkal tanah. Sejengkal tanah niku sak pinten? Sak kilan apa sak depa, Pak? Sejengkal itu. Pun mungkin jangan golek nggih sejengkal itu seberapa. Wis paling menak sak meter ngoten mawon nggih. Jangan kamu mengambil hak orang lain walaupun hanya sejengkal tanah, kata Nabi. Kenapa? Kalau kamu lakukan itu, kamu akan dikalungi dengan itu seberat 7 lapis bumi, kata Nabi. Naudzubillah. Sudah ya? Masuk. Sudah masuk nggih? Oh nggih, kalau akhiri sudah dulu ya. Kita akhiri. Yang kedua, hawa nafsu yang dituruti. Lah ini tadi. Mung mergo pengen kok warisan. Mung mergo pengen pil. Nah, wanita laki-laki juga gitu. Mung mergo pengen wil. Akhirnya nyun sewu, banyak kebohongan dalam rumah tangga. Hari ini sing kados kula contone, lha apa bapak-bapak ning kene ditulis Marsono. Bosok ditelepon suarane Marsini. Ayo, kelakuan bapak ranggenah ngene. Lha apa ibu-ibu nggih ngoten ning kene wis ditulisi Marsini lho. Lah kok ditelepon suarane la dalah. Ini awal mulanya ya ngeten iki nggih. Pun terakhir yang membinasakan itu adalah ketaajuban seseorang terhadap dirinya sendiri, penyakit ujub. Sehingga banyak ayat Allah yang kemudian menyatakan Allah itu tidak suka sama dengan benci. Mukhtal fakhur, orang yang sombong dan membangga-banggakan dirinya. Maaf Bapak Ibu, sombong itu, ta'ajub atau ujub itu kemungkinan besarnya mengantarkan pelakunya kepada batolul haq wa ghamtun nas. Apa itu? Menolak sesuatu yang benar dan maaf, suka meremehkan orang. Dipeneling-eling awake dhewe masuk dalam kategori sombong. Bu, Pak, sombong aja nggak boleh, apalagi somse. Sombong seka. Oh, sombongnya gak oleh apa meneh malah somse. Monggo, siapa yang tahu maaf? Awake dhewe jane. Ketika kita memandang orang selalu merasa kita lebih tinggi dan orang lain menjadi lebih rendah, maaf loh. Kita neng RT kene iki sing paling ayu kok aku ya. Tapi yang dipuji dirinya sendiri. Nauzubillah loh ya.
Kalau mengatakan alhamdulillah ya Allah ketika jangan ngoco bercermin, apa doanya? Nggak ada lah. Kita era tahu dungo ini. Jangan tulis ya, nanti misalkan ini kacanya ditulis terus ditempelkan di atas. Ben setiap ngoco dungo. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah membaguskan penciptaanku, maka baguskanlah akhlakku. Nopo artinya ayu, nopo artinya ganteng, tapi akhlaknya buruk. Ya, awake dhewe iso muni ganteng, ayu sampai usia berapa kira-kira? 80 sik wani muni ganteng. 80 tahun niku lho, ngatane sik ani. Sik arep muni, oh alhamdulillah, kalau masih alhamdulillah saya ganteng kok gitu enggak apa-apa, nggih. Tapi jangan kemudian memandang orang lain menjadi lebih jelek. Maaf Bapak Ibu, kaya itu kan bagus. Kaya nggih. Sing rawuh lak pengen kaya sedaya to? Kaya apa cukup saja? Mboten pengen kaya. Kenapa? Kok mboten pengen kaya napa? Kaya? Wah, Pak Pri jawabannya dahsyat. Kaya belum tentu cukup. Oh nyatane wis sugih ya sik korupsi 300 triliun nih ning TV. Korupsi kok sampai sama numbani ini Bu? Ya Allah. Maaf Bapak Ibu sekalian. Dadas yang ketiga, ketika kita sudah kagum tapi yang dikagumi dirinya sendiri, naudzubillah, itu akan membuat kita menjadi orang yang binasa. Kenapa? Karena kita sombong. Sementara Allah tidak suka orang-orang yang sombong. Sebagai penutup Rasulullah bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allahu bima atah. Sungguh telah beruntung kata Nabi, man aslama, siapa yang telah berislam. Monggo dijaga nggih sampai kematian kita. Sekarang Islam, besok Islam, sampai mati tetap Islam. Yang kedua, wa ruziqa kafafa, yang disampaikan Pak Pri tadi benar. Orang yang diberikan kecukupan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan usaha kita, ikhtiar kita semuanya mendapatkan sesuatu yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, membuat rumah tangga kita, keluarga kita, masyarakat kita senantiasa dianugerahi kecukupan rezeki. Wa qanna'ahu Allahu bima atah. Yang ketiga, orang yang punya sifat qanaah, apapun yang sudah dibagi oleh Allah diterima dengan ikhlas. Maka istri ketika suaminya dong nyoh jenengan muni pripun? Kok enek sing alhamdulillah, enek sing matur suwun. Nah, monggo dikombinasi baleni nyoh alhamdulillah, matur suwun ya pah titik ojo koma. Koma marai medeni. Nyoh alhamdulillah makasih ya Pak. Labine saya jedet. Mung semene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.